bocah ini mengambil kenari dari tangan kakeknya, digantikan dengan telur, lalu ditaruh di sudut pintu, dan menghancurkannya. Tapi akhirnya, mengapa kata kotor sederhana itu terasa sangat rumit dikatakan? Beberapa hari yang lalu, di malam hari, putra Lao yang telah lama pergi akhirnya kembali. Dia bahkan membawa seorang menantu bule, dan cucu bule untuknya. Melihat ini, Lao Yang tertegun. Mulut Lao Yang sangat kasar, tapi akhirnya dia membuatkan mereka mie yang disiram minyak wangi. Keesokan paginya, Lao Yang melihat uang ratusan yuan di atas mejanya. Cucunya turun dari tangga, memberikan dia sebuah surat. Di surat, anaknya berkata dia akan berpergian, lalu memintanya menjaga anak ini beberapa hari. Lao Yang sangat kesal, segera mengunci anak di dalam rumah, naik ke motor, mengejar putranya. Ternyata dia sudah terlambat. Bocah ini bernama Brooks. Dia kesulitan memanggil namanya, jadi dia dipanggil Bud. Ketika Brooks ingin ke toilet, tapi dia tidak terbiasa. Brooks bersikeras tidak mau menggunakan toilet ini, namun Lao Yang khawatir bocah ini akan buang air kecil di dalam rumah. Lao Yang buru-buru menyalakan dupa, menutupi hidungnya dengan syal. Keesokan harinya, anak itu marah lagi. Lao Yang mencarinya kemana-mana, namun dia tidak menemukannya. Lao Yang takut dan tekanan darahnya mulai tinggi. Tiba-tiba Brooks mengeluarkan suara. Walaupun dia berbicara begitu, tapi Lao Yang pergi ke sebuah toko kecil. Tidak ada makanan seperti ini di sini. Namun tante toko cukup pintar, membuatkan hamburger ala Chinese. Lao Yang akhirnya tahu, bukankah itu hanya sepotong daging. Meskipun dia dan cucunya sangat perhatian, tapi mulutnya masih saja kasar. Bahkan jika Brooks menggambar Spiderman favoritnya, Lao Yang tetap akan mengomentarinya. Hari ini Lao Yang menyadari Brooks memperhatikan mie yang dia makan. Dia ingin Brooks mencobanya. Ternyata bocah ini menolaknya. Lao Yang tidak bisa mengerti, bagaimana dia bisa menolak mie berminyak ini? Tengah malam bocah ini ketakutan. Dia datang dan menutup mulut Lao Yang, lalu tidur dengannya. Lao Yang sebenarnya merasa senang. Keesokan harinya mulut Lao Yang masih sangat kasar, berkata jika bocah ini terjatuh, tidak akan yang menolongnya. Dia kemudian mencari sebuah batu besar, menutupinya. Khawatir Brooks akan terjatuh ke bawah. Mereka sudah bertengkar selama beberapa hari. Tidak disangka ternyata cucu ini memiliki temperamen yang besar. Merasa tidak senang, dia mengambil tas dan ingin pergi. Di hari-hari berikutnya, Lao Yang berkeliling desa, mencarikan mainan untuk cucunya, bahkan dengan muka tebal, pergi meminta susu sapi untuk cucunya. Perlahan-lahan warga desa mulai curiga. Dia tidak berani mengakuinya. Dia merasa malu memiliki cucu bule. Lao Yang akhirnya mencari jalan. Dia menutupi wajah cucunya, membawanya ke kota. Rambut Brooks berubah menjadi warna hitam. Dalam perjalanan kembali, Brooks melihat topeng Spiderman. Tapi kakeknya tidak mengerti, mengapa topeng ini sangat mahal. Ketika dia akan membawa Brooks pergi, akhirnya dia hanya bisa mengalah. Seminggu kemudian, Brooks masih ingin memecahkan kenari di tangan Lao Yang. Ketika mengejarnya, kakeknya tidak sengaja menginjak mainannya. Itu benar-benar menghancurkan hati Brooks. Lao Yang pergi ke kota, membeli semua mainan Amerika, dan tidak menemukan Spiderman. Kali ini cucunya benar-benar kesal, memegang selimut dan tidur di tempat lain.
Brooks tidak peduli, langsung pergi begitu saja. Lao Yang pun menjadi kesal. Demi cucunya, Lao Yang menunjukkan skillnya. Dia adalah seorang seniman bayangan terkenal. Hanya saja karena tidak terkenal lagi, Lao Yang pun pensiun. Melihat mainan Spiderman yang rusak, Lao Yang menggambarnya. Mengambil beberapa pisau, mengukirnya, membuat pakaian Spiderman, memberikan warna. Setelah semua bagian siap, memasukkan benang, sebuah mainan kertas. Spiderman boneka bayangan lahir. Keesokan harinya ketika cucunya bangun, melihat Spiderman di dekat bantal, kekesalan kemarin akhirnya memudar. Dia mulai memainkannya. Sejak saat itu, kakek dan cucu tidak lagi saling membenci. Di malam hari, Lao Yang akan memegang Sungokong, dan Brooks memegang Spiderman, memulai peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lao Yang juga akan mengajari Bud menggunakan sumpit, demi agar Brooks bisa minum susu. Lao Yang secara langsung membawa sapinya pulang ke rumah. Bud juga akan mengajari Lao Yang bahasa Inggris. Kelihatannya kakek dan cucu sangat gembira. Lao Yang akan menggunakan sepeda, membawa Brooks berkeliling. Dia tidak lagi merasa malu. Mereka juga membuat janji. Di tahun baru, mereka akan makan bersama, bahkan melingkarkan jari mereka. Keesokannya Lao Yang membuka lubang itu, memberitahu cucunya, lubang ini sangat dalam. Kedalamannya bisa sampai ke Amerika. Jika kamu merindukan kakek, kamu bisa berteriak, dan kakek akan mendengarnya. Perpisahan selalu begitu tiba-tiba. Ibu Bud kembali. Putranya membawa berita buruk. Dia dan Ibu Brooks telah berpisah. Dan Brooks bukan anak kandungnya. Dia adalah anak kandung mantan suami anak. Lao Yang meminta putranya jangan memberitahu Brooks, karena dia ingin membawa Brooks melihat pertunjukan. Lao Yang bermain di atas panggung. Bud di luar panggung merasa senang. Tapi kesenangan ini hanya sementara. Ibu Brooks membawanya pergi. Brooks tidak rela, namun dia terpaksa. Putranya datang mengucapkan selamat tinggal padanya, menyanyikan permainan bayangan, meminta pemain di samping menyerahkan semua padanya. Putranya mengerti, ini adalah hadiah untuk Brooks. Mobil pun melaju pergi. Lao Yang meneteskan air matanya. Sejak saat itu, di halaman Lao Yang, hanya ada bayangan dirinya sendiri. Hidup sendirian, makan sendirian, membersihkan sendirian. Dia sudah terbiasa menutup lubang itu. Ketika merindukan Brooks, dia akan membukanya kembali, mencoba mendengar, apakah ada suara Brooks di dalam. Setengah tahun berlalu, di dalam mimpinya, dia mendengar suara Brooks. Tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata itu Brooks. Kemudian, pintu terbuka, Brooks berdiri di luar pintu. Lao Yang sangat gembira, dia segera memeluk cucunya. Film berjudul Cucu Datang dari Amerika. Film tentang konflik dan kontradiksi, tapi salah satu cuplikannya mengakhiri konflik. Dalam perjalanan ke pertunjukan, kakek dan cucu ini mengobrol. Di dalam keluarga, semua kontradiksi dapat diselesaikan, entah perbedaan antara Cina dan asing, atau perbedaan usia, dan di depan cinta darah lebih kental dari air, bisa menghilangkan perbedaan ini. Ini adalah perasaan yang paling berharga di dunia, juga akan menemani kita melewati hidup. Baiklah, saya Cumen. Bagi teman yang suka, silakan di-share.